kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Dharma Cahyadi dengan NIM 1917051103. Jadi di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul pengaruh BAH atas tanah dan bangunan dan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan terhadap pendapatan asli daerah Kota Denpasar pada masa pandemi COVID-19. Adapun yang melatar belakangi penelitian saya yaitu yang pertama, semakin tinggi PAD suatu daerah maka akan semakin besar pula keberhasilan pembangunan di daerah tersebut. Tidak terkecuali daerah Denpasar. Yang nomor dua, di masa pandemi COVID-19 menyebabkan seluruh dunia tidak terkecuali Denpasar mengalami akibat dari pandemi COVID-19. Akibat tersebut menyebabkan hotel, restoran, dan objek wisata lain menjadi ditutup untuk sementara waktu, yang menyebabkan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak penerangan jalan contohnya menjadi sangat berkurang. Padahal sebelumnya ketiga pajak ini menjadi penyumbang PAD terbesar di Kota Denpasar. Bisa dilihat pada tabel berikut. Pada tahun 2019 PAD Kota Denpasar ke 2020 mengalami penurunan akibat pandemi COVID-19, tetapi di tahun 2021 mengalami peningkatan dibanding tahun 2020. Dan bisa kita lihat Kabupaten Badung di tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami penurunan, kemudian di tahun 2021 PAD Kabupaten Badung kembali mengalami penurunan. Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu yang pertama, menurunnya pajak hotel, pajak restoran, dan pajak penerangan jalan akibat pandemi COVID-19. Yang nomor dua, menurunnya pajak penerangan jalan di Kota Denpasar akibat pandemi COVID-19 yang sebelumnya menjadi salah satu penyumbang PAD terbesar di Kota Denpasar. Yang nomor tiga, menurunnya PAD Kota Denpasar akibat efek pandemi COVID-19. Kemudian selanjutnya ada pembatasan masalah. Pembatasan masalah yang saya buat di penelitian ini hanya membahas pengaruh BAH atas perolehan tanah dan bangunan dan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan terhadap pendapatan asli daerah Kota Denpasar pada masa pandemi COVID-19. Jadi hanya membahas seputar itu saja. Untuk selanjutnya yaitu rumusan masalah, saya membuat ada 3, yaitu yang pertama, apakah BAH perolehan tanah dan bangunan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kota Denpasar pada masa pandemi COVID-19. Yang nomor 2 itu, apakah pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kota Denpasar pada masa pandemi COVID-19. Dan yang terakhir, apakah BAH atas perolehan tanah dan bangunan dan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kota Denpasar pada masa pandemi COVID-19. Yang terakhir, ada tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui BPHTB atau BAH atas perolehan tanah dan bangunan dan PBBP2 atau pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, apakah kedua pajak ini berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah di Kota Denpasar pada masa pandemi COVID-19. Baik, untuk selanjutnya kita masuk pada bagian kajian pustaka. Di sini ada 3 poin yang ingin saya sampaikan, yaitu yang pertama PAD. PAD sendiri merupakan pendapatan asli daerah yang ketika PAD ini semakin besar nilainya, maka pembangunan di daerah tersebut akan juga semakin baik dan lebih bermanfaat untuk masyarakatnya. Pendapatan asli daerah dibagi menjadi salah satunya adalah pajak daerah yang meliputi pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. Kemudian pajak kabupaten atau kota ini dibagi menjadi 2. Yang sekalian saya tulis di nomor 2 yaitu BPHTB
yaitu pajak yang potensial bagi PAD dikarenakan individu atau badan hukum yang menyebabkan pajak PPHTB. Kemudian nomor 2 adalah PBB atau pajak bumi bangunan, di mana pajak ini dinilai besaran pajak ini dinilai dari tingginya nilai suatu objek pajak. Kemudian ada penelitian yang relevan yang telah saya teliti dan kumpulkan sebelumnya, yaitu yang pertama adalah penelitian dari Rio Rahmat Yusran dan Dian Lestari Siregar pada tahun 2017 tentang pengaruh BPHTB dan PBB terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Kepulauan Riau. Yang kedua ada penelitian dari Yeni Rafikanengsi pada tahun 2016 tentang pengaruh biaya hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB dan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah untuk PAD Kota Payakumbuh. Yang ketiga adalah dari Muhammad Iqbal dan Sukma Junior pada tahun 2020, yaitu membahas tentang pengaruh biaya hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB dan pajak air tanah terhadap PAD atau pendapatan asli daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung. Kemudian ada dari Inyoman Gede Marta, kemudian Iwayan Terima Jaya, dan Inyoman Widya Astawa pada tahun 2020, yaitu membahas tentang pengaruh penerimaan PBB P2 dan BPHTB terhadap PAD Kabupaten Badung pada tahun 2013 sampai 2019. Kemudian yang kelima adalah milik Muhammad Iqbal dan Devi Ratnadiana, yaitu pada tahun 2019 membahas tentang pengaruh biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan BPHTB dan pajak air tanah terhadap pendapatan asli daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung. Studi kasus pada Badan Keuangan Daerah Bandung pada periode tahun 2011 sampai 2017. Kemudian ada yang terakhir, yaitu pendapatan Pandopatan Ritonga dan Gabelalu Pratami, kemudian Tuti Anggraeni pada tahun 2021, yaitu membahas tentang pengaruh penerapan EPBB dan EBPHTB terhadap PAD di masa pandemi COVID-19 di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat. Kemudian untuk selanjutnya ada kerangka penelitian, yaitu pada nomor 1 adalah bagian paling atas, yaitu PAD atau pendapatan asli daerah yang kita sebut sebagai variabel Y. Kemudian dibagi menjadi dua, yaitu PPHTB atau biaya hak atas perolehan tanah dan bangunan, dan PBB P2 atau pajak bumi dan bangunan pedesaan perkotaan. PPHTB sebagai X1 dan PBB P2 sebagai X2. Selanjutnya kita akan masuk pada metode penelitian. Pada rancangan penelitian bisa dilihat pada rangka berikut ini. Jadi dalam penelitian ini kami menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif, yang dimana data yang digunakan untuk menganalisa ini adalah data angka. Kemudian untuk selanjutnya subjek pada penelitian ini yaitu Kota Denpasar, dikarenakan di Kota Denpasar pada tahun 2021 mengalami kenaikan PAD dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu di tahun 2020. Walaupun di tahun 2020 ini mengalami penurunan, tetapi Kota Denpasar berhasil menaikkan PAD-nya di tahun 2021. Untuk selanjutnya objek penelitian ini yaitu BPHTB dan PBB P2, dikarenakan kedua pajak ini mampu menutupi kekurangan PAD di tahun 2020 yang menyebabkan PAD naik di 2021 karena ditutupi oleh kedua pajak ini. Untuk selanjutnya yaitu populasi dan sampel penelitian, yaitu pada laporan realisasi anggaran pada tahun 2020 dan laporan realisasi anggaran pada tahun 2001. Data yang kami ambil ini didapat dari website resmi Badan Pendapatan Daerah di Kota Denpasar. Kemudian teknik analisa kami pada penelitian ini yaitu teknik purpose sampling yang kami ambil dalam 2 tahun dan 12 bulan. Jadi total dari analisa ini, sampel ini, yaitu adalah 24. Untuk selanjutnya ada jenis data dan sumber data. Jadi jenis data yang kami gunakan yaitu menggunakan data sekunder, di mana data sekunder ini
merupakan data yang tidak diambil secara langsung atau tidak melakukan penelitian secara langsung. Untuk metode pengumpulan data, yaitu di sini kami karena menggunakan data sekunder, kami mengumpulkan data melalui website resmi yaitu Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar dan menggunakan teknik data sekunder dan teknik studi dokumen. Untuk selanjutnya ada variabel dalam penelitian, yaitu pendapatan asli daerah sebagai variabel Y atau sebagai variabel yang terikat, dan BPHTB atau biaya hak perolehan atas tanah dan bangunan sebagai X1, dan PBB P2 atau pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan sebagai X2, yang dimana variabel X merupakan variabel bebas. Jadi untuk selanjutnya yaitu teknik analisis data, kami menggunakan yaitu yang pertama analisis statistik deskriptif, kemudian analisis regresi linear berganda, kemudian menggunakan uji asumsi klasik dan pengujian hipotesis. Jadi sekian dari presentasi yang telah saya lakukan tentang penelitian saya. Saya tutup dengan terima kasih.